Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dalam belajar matematika bersama Anjang Sono. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, tapi dengan bentuk yang berbeda dengan materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Untuk lebih memahami materi ini, sebelumnya silahkan subscribe, like, atau komen. Baiklah, kita akan belajar bersama dengan bentuk yang berbeda. Baiklah, kita akan belajar menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang bentuknya AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1. Kalau yang pada pertemuan sebelumnya A-nya sama dengan 1. Untuk lebih memahami materi ini, kita ambil sebuah contoh soal 3x kuadrat ditambah 2x negatif 8 sama dengan 0. Di sini A-nya 3, jadi bukan 1. Maka cara pengerjaannya hampir sama dengan kalau mengerjakan akar-akar persamaan kuadrat itu dengan bentuk ini. Hanya sedikit perbedaan. Yang pertama, kita tuliskan ini dikali ditambah sama dengan. Pada bentuk yang sebelumnya, kalau A-nya sama dengan 1, maka kita tuliskan di sini adalah negatif 8. Tetapi karena di sini ada angka 3, bilangan 3 sebagai koefisien dari X kuadrat, maka 3 ini kita kalikan dulu dengan negatif 8. Hasilnya adalah negatif 24. Kemudian yang kita tuliskan di sebelah sini adalah koefisien dari B, yaitu 2. Setelah ini, kita akan menentukan bilangan berapa dikali berapa yang hasilnya negatif 24, berapa ditambah berapa yang hasilnya 2. Tentunya bilangan yang di atas ini dengan yang di bawah harus sama, bilangan yang di atas dengan yang di bawah harus sama. Ini adalah salah satu cara saja, mungkin pemateri atau guru yang lain menerangkan dengan cara yang berbeda. Kita lanjutkan. Di antara kita buat pilihan-pilihan jawaban, kemungkinan bilangan berapakah dikali bilangan berapa yang hasilnya 24. Yang pertama adalah 24 dikali 1. Yang kedua 12 dikali 2. Yang ketiga 8 dikali 3. Yang keempat 6 dikali 4. Ini semuanya hasilnya 24. Kita abaikan negatifnya. Kemudian, di antara 4 pilihan ini yang memenuhi hasilnya kalau dijumlahkan sama dengan 2, caranya dengan kita tambahkan bilangan-bilangan ini atau kita kurangkan bilangan-bilangan ini. Kalau hasilnya nanti angka 2, maka itu yang akan kita pakai. Kita mulai dari 24, kita tambah 1, hasilnya 25. Belum sesuai. 24 dikurang 1 hasilnya 23. Maka ini juga belum sesuai. Pilihan yang kedua, 12 ditambah 2, 14. Tidak sesuai. 12 dikurangi 2, 10. Juga tidak sesuai. Kita coret. Kemudian pilihan yang ketiga, 8 ditambah 3, 11. Tidak cocok. 8 dikurangi 3, 5. Tidak cocok. Ini juga tidak bisa kita gunakan. Pilihan yang keempat, 6 ditambah 4, 10. Tidak cocok. 6 dikurangi 4, 2. Ini cocok. Sehingga yang kita akan pakai adalah pilihan keempat, yaitu kita tuliskan di sini 6, 4. 6, 4. Langkah berikutnya kita tentukan negatif positifnya. Karena kalau 6 dikali 4 tentu hasilnya tidak negatif 24 tetapi positif 24. Maka supaya hasilnya negatif, maka di antara bilangan-bilangan ini kita beri negatif, tanda negatif. Kalau misalkan negatifnya saya taruh di sini, negatif 6 dikali 4, benar negatif 24. Tetapi negatif 6 ditambah 4 tentu tidak akan hasilnya 2. Oleh karena itu negatifnya kita taruh di sebelah sini.
maka pilihannya adalah 6 dan negatif 4. 6 dikali negatif 4, negatif 24. 6 ditambah negatif 4 hasilnya 2. Lalu kita buat pemfaktorannya. Kalau pada bentuk yang A-nya sama dengan 1, tentu langsung di sini adalah X dengan X. Tetapi karena di sini 3X kuadrat, maka di sini kita isikan 3X dengan X. Lalu berapakah yang diisikan di sini? Kalau pada pertemuan sebelumnya, kalau A-nya sama dengan 1, maka langsung dimasukkan angka 6 atau bilangan 6 dengan bilangan negatif 4. Tetapi di sini karena tadi ada pengalian dengan angka 3, dengan bilangan 3, maka pilihan 6 dan negatif 4 itu harus kita bagi dulu dengan 3. Yang bisa dibagi dengan 3 atau yang habis dibagi 3 adalah 6. Maka 6 ini kita bagi 3 terlebih dahulu. Hasilnya 2. Harusnya yang kita masukkan adalah 6 dan negatif 4. Tetapi sekarang 6 sudah berubah menjadi 2. Nah, jadi pilihannya sekarang tinggal 2 dan negatif 4. Hanya saja hasil dari pembagian ini harus kita taruh di sebelah kanan. Kemudian yang hasil ini kita taruh sebelah sini. Jadi saya ulangi lagi, hasil dari pembagian baik itu di sebelah sini atau sebelah sini harus ditaruh sebelah kanan. Nah, di sini X2, maka penulisannya karena 2 ini positif, maka kita tambahkan tanda positif. Tidak boleh hanya X2 saja. Inilah pemfaktoran dari bentuk soal 3X kuadrat ditambah 2X negatif 8 sama dengan 0. Sekarang kita akan buktikan apakah betul pemfaktoran ini adalah sama dengan soalnya. Dengan cara kita kalikan. 3X dikali X, 3X kuadrat. 3X dikali plus 2 sama dengan 6X. Negatif 4 dikali X, negatif 4X. Kemudian negatif 4 dikali 2, negatif 8. Kita sederhanakan, ini tetap positif 6X dikurangi 4X. Hasilnya adalah 2X. Ini negatif 8 sama dengan 0. Ternyata bukti perkalian dari pemfaktoran ini sama dengan soal. Sehingga pemfaktoran ini sudah tepat. Langkah berikutnya adalah menentukan akar-akarnya. Itu ditanyakan di dalam soal ini. Caranya cukup mudah, tinggal pindahkan hasil pemfaktoran pertama di sebelah sini, pemfaktoran berikutnya di sebelah. Kita tuliskan 3X negatif 4 sama dengan 0. Atau X ditambah 2 sama dengan 0. Kita sederhanakan 3X negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4. Maka X-nya 4 dibagi 3. Yang berikutnya, X sama dengan positif 2, ruas negatif 2. Sehingga akar persamaan kuadrat ini ada X sama dengan 4/3 atau X sama dengan negatif 2. Inilah cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang bentuknya AX kuadrat ditambah BX plus C sama dengan A tidak sama dengan 1. Contoh ini 3. Jadi nanti seandainya koefisiennya itu 2, maka juga dibagi 2. Kalau koefisien dari X kuadrat 5, maka dibagi 5. Mana yang bisa dibagi 5? Demikian. Baiklah, kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang berbentuk X kuadrat min B kuadrat sama dengan 0. Untuk lebih memahaminya, kita contohkan misalkan soal X kuadrat negatif 4 sama dengan 0. Maka bentuk ini kita ubah supaya bentuknya jadi seperti di atas. Sehingga menjadi X kuadrat. Nah, 4 ini kita ubah menjadi bilangan kuadrat. Berapa kuadrat hasilnya 4? Tentu jawabannya adalah 2.
Setelah ini kita buat pemfaktorannya. Pemfaktorannya sangat mudah. Tinggal tuliskan ini X di sebelah sini dan X di sebelah sana. Lalu bilangan yang kita tulis di sini adalah, ini kita tuliskan positif 2. Yang di sini negatif 2. Jadi nanti misalkan ada negatif 3 kuadrat, positif 3, negatif 3. Negatif 5 kuadrat, positif 5, negatif 5. Sekarang kita buktikan hasil pemfaktoran ini apakah sama dengan soal ini. Dengan cara kita kalikan. X dikali X kuadrat. X dikali negatif 2, negatif 2X. 2 dikali X, positif 2X. 2 dikali negatif 2, negatif 4 hasil. Kita sederhanakan, negatif 2X ditambah X. 2 tambah 2, hasilnya 0 atau habis. Sehingga tinggal negatif 4. Ternyata hasilnya sama dengan soalnya. Dengan demikian, pemfaktoran ini sudah tepat. Sekarang langkah selanjutnya adalah menentukan akar-akar. Tinggal pindahkan X plus 2 di sini, X min 2 sebelah sini. Hasilnya yaitu X ditambah 2 sama dengan 0, atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan negatif 2, pindah ruas jadi negatif 2. Yang ini negatif 2 pindah ruas jadi 2. Sehingga akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 2 atau X sama dengan 2. Demikianlah pembelajaran tentang akar-akar persamaan kuadrat bagian kedua. Dan ini bisa membantu semuanya untuk bisa mempelajari penerapan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.